Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatu Oktoviani, mahasiswa Tadris IPA IAIN Salatiga dari kelas 6C. Di sini saya akan membahas mengenai materi Kapital Selekta mengenai asam dan basa. Nah, sebelumnya materi ini saya peroleh dari beberapa sumber, kemudian ada juga dari materi yang sudah saya pelajari di kelas terutama. Kemudian saya juga mendapatkan referensi ini dari materi yang sudah dipresentasikan oleh teman sekelas saya dari kelompok yang memberikan presentasi mengenai asam dan basa. Baik, mari kita langsung mulai saja. Yang pertama yaitu mengenai larutan asam. Nah, melansir buku kimia untuk SMA atau MA kelas 11 karya Unggul Sudarmo, bahwasanya larutan asam ialah larutan yang bersifat asam. Larutan asam apabila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+. Setelah asam berasal dari kata Latin acidus atau asam yang berkaitan dengan kata acer atau tajam, dan asetum atau cuka. Cuka adalah larutan air dari asam asetat. Nah, kemudian untuk ciri-ciri umum larutan asam sendiri yaitu bersifat masam. Kemudian yang kedua, larutan dalam air dapat menghantarkan listrik. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat korosif, terutama terhadap logam. Dan yang keempat yaitu dapat memerahkan kertas lakmus biru. Nah, yang kedua mengenai pembahasan materi larutan basa. Nah, larutan basa ini yang kita ketahui adalah istilah alkali atau berasal dari bahasa Arab yaitu alkali, yaitu abu dari suatu tanaman yang berkaitan dengan daerah rawa garam dan padang pasir. Nah, sebelumnya sumber kata dari basa itu adalah abu atau hasil pembakaran kayu. Sudah lama diketahui sifat yang mencolok bahwa asam dan basa dapat saling menetralkan dan membentuk senyawa yang disebut garam. Basa ini memiliki rasa pahit dan licin. Sifat dasarnya basa itu banyak ditemukan pada sabun dan zat pembersih peralatan rumah tangga yang lain. Baik asam maupun basa itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi warna dari unsur pokok tanaman tertentu. Nah, kita bisa ambil contoh, misalnya pada lakmus yang berasal dari sebangsa tumbuhan lumut berwarna merah dalam larutan, tetapi biru dalam larutan basa. Kemudian untuk ciri-ciri umum larutan basa sendiri itu yang pertama ada rasanya pahit. Kemudian yang kedua bersifat kaustik, yaitu sifat bahan kimia yang merusak kulit dan menimbulkan iritasi. Yang ketiga bersifat licin. Dan yang keempat atau yang terakhir dapat membirukan lakmus merah. Nah, yang kemudian ada teori asam basa yang kita ketahui ada 3, yaitu dari teori Arrhenius atau S. Arrhenius dari 1884. Kemudian yang kedua ada teori asam basa Bronsted-Lowry yang kita ketahui semuanya, dan kemudian yang ketiga ada teori asam basa Lewis. Nah, 3 teori tokoh ini 4 menurut saya kan teori asam basa Bronsted-Lowry ini adalah 2 orang. Kemudian dari teori asam basa Lewis sendiri, kemudian Arrhenius itu sendiri. Jadi dari teori ini pastinya akan menjelaskan mengenai teori asam basa dari 3 tokoh yang lain. Kemudian kita akan membahas yang pertama itu mengenai teori Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam itu azat yang terionisasi dalam air menghasilkan ion H+. Jadi asam itu menurut Arrhenius itu adalah zat yang terionisasi di dalam air kemudian menghasilkan ion H+. Nah, untuk basa sendiri itu adalah zat yang terionisasi di dalam air menghasilkan ion OH. Nah, pelarutnya itu hanya air. Kemudian untuk mencari H+ atau OH dan konsep pH, reaksi asam ditambah basa menurut teori Arrhenius menjadi garam plus air. Kemudian untuk selanjutnya yaitu teori asam Bronsted-Lowry. Nah, kedua tokoh ini mengatakan bahwa asam atau spesies donor atau pemberi proton H+. Kemudian basa itu merupakan spesies akseptor atau penerima proton, yaitu H+. Nah, kemudian pelarutnya tidak hanya air. Untuk konsep spesies amfiprotik, kemudian reaksinya yaitu asam ditambah basa itu menjadi basa konjugasi ditambah asam konjugasi. Nah, selanjutnya mengenai teori dari asam basa Lewis. Dari teori asam basa Lewis
asam itu menurut teori asam basa dari Lewis itu adalah akseptor pasangan elektron. Kemudian untuk basa adalah spesies donor pasangan elektron. Paling umum terbentuknya ikatan kovalen atau koordinasi, sehingga reaksi asam ditambah basa itu menjadi senyawa kompleks koordinasi. Nah, kemudian membahas ke materi selanjutnya mengenai identifikasi asam basa. Kita bisa mengidentifikasi asam basa dengan yang pertama itu identifikasi asam basa dengan indikator. Senyawa asam dapat dibedakan dari senyawa basa. Salah satunya dengan cara mencicipi rasanya. Akan tetapi tidak semua dapat diidentifikasi dengan cara tersebut. Nah, beberapa zat berbahaya jika dicicipi. Selain itu, ada pula zat kimia yang beracun dan dapat menyebabkan iritasi. Cara aman untuk membedakan asam atau basa menggunakan indikator. Indikator adalah zat warna yang warnanya berbeda jika berada dalam kondisi asam dan basa. Selanjutnya, identifikasi asam basa dengan indikator. Mengidentifikasi asam basa dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, yang kedua ada juga mengidentifikasi asam basa dengan indikator asam basa. Yang ketiga ada mengidentifikasi asam dan basa dengan indikator alam. Nah, 3 cara ini bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi asam basa dengan indikator. Yang selanjutnya yaitu kertas lakmus. Yang pertama, kertas lakmus itu adalah indikator berupa kertas yang di dalamnya itu terkandung senyawa yang dapat merubah pada kondisi asam dan basa. Kertas lakmus itu terdiri dari 2. Yang pertama ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Seperti yang terlihat bahwa kertas lakmus merah itu seperti ini, kemudian kertas lakmus biru itu seperti ini. Gambarnya sudah saya cantumkan. Kemudian untuk rutan dan perubahannya, jadi apabila lakmus merah terindikasi asam, maka kertas lakmus merah tetap menjadi merah, dan kemudian kertas lakmus biru itu bisa menjadi merah, warnanya bisa berubah gitu. Terus kemudian untuk lakmus biru, jika terindikasi itu basa itu tetap menjadi biru. Kemudian untuk lakmus merah itu berubah warnanya menjadi warna biru. Nah, untuk yang netral, lakmus merahnya akan tetap merah, sedangkan lakmus birunya akan tetap berwarna biru. Saya akan menjelaskan mengenai indikator asam dan basa. Indikator asam basa yaitu zat kimia yang mempunyai warna berbeda. Larutan asam dan basanya warnanya itu berbeda gitu. Kalau kita coba, ini ada contoh yang saya dari materi teman sekelas saya yang sudah dipresentasikan. Saya mengambil materinya dari teman saya ini, jadi untuk menjadi referensi bahwa indikator asam basa ini ada metil hingga itu trayek pH-nya 2,9 hingga 4,0. Kemudian indikatornya yaitu merah hingga kuning. Nah, sifat itulah yang digunakan untuk mengidentifikasi asam pada larutan. Asam basa pada larutan ini bisa gimana ya Pak? Jadi kalau metil warnanya itu metil hingga indikatornya, maka jika indikatornya itu metil merah, nah itu trayek pH-nya 4,2 hingga 6,3, maka indikatornya merah atau kuning, merah sampai kuning seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada indikator alami. Nah, selain indikator buatan, dapat juga menggunakan indikator alami untuk mengidentifikasi larutan asam dan basa. Nah, kalau yang tadi itu kan materi yang sebelumnya adalah indikator asam basa menggunakan kertas lakmus, kemudian menggunakan indikator yang itu metil itu. Kemudian untuk ini indikator alami. Nah, contoh indikator alami ini ada kunyit, kemudian ada bunga-bungaan atau sayuran seperti ini yang sudah digambarkan pada PPT. Nah, zat indikatornya kita ambil contoh adalah kunyit. Nah, warna asam pada kunyit itu kuning, kemudian untuk basa itu jingga. Nah, identifikasi asam basa. Yang pertama, kekuatan asam basa. Nah, kekuatan asam itu dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion H+ yang dihasilkan oleh senyawa asam dalam larutannya, berdasarkan banyak sedikitnya ion H+ yang dihasilkan. Nah, kalau asam kuat itu senyawa asam yang di dalamnya itu larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Sedangkan asam lemah yaitu senyawa asam yang di dalam larutannya itu hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Untuk kekuatan asam basa pada kekuatan basa. Kekuatan basa itu dipengaruhi oleh banyak-banyaknya ion OH-. Jadi kalau ion OH-nya banyak, maka kekuatan basanya semakin banyak itu. Jadi dihasilkan oleh senyawa basa dalam larutannya.
berdasarkan banyak sedikitnya ion OH yang dihasilkan. Kalau basa kuat dan basa lemah itu perbedaannya ada pada ionnya. Jadi basa kuat yaitu senyawa basa yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Sedangkan basa lemah yaitu senyawa basa yang di dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Selanjutnya yaitu derajat keasaman. Materi tentang derajat keasaman itu kita belajar itu yang pertama ada konsep pH. Pada tahun 1910, seorang ahli dari Denmark atau Søren Sørensen memperkenalkan suatu bilangan yang sederhana. Bilangan ini dipengaruhi dari hasil logaritma konsentrasi H+. Bilangan ini kita sering kenal dengan skala pH atau harga pH berkisar antara 1 hingga 14 dan ditulis pH sama dengan min log dalam kurung H+. Kemudian analog dengan di atas maka pOH sama dengan min log atau dalam kurung OH min. Sedangkan hubungan pH dan pOH itu adalah seperti rumus yang sudah dipaparkan dalam PPT ini. Nah, kemudian materi selanjutnya dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa larutan yang bersifat netral jika H+ sama dengan OH- atau pOH sama dengan 7. Kemudian larutan bersifat asam jika nilai OH+ lebih dari nilai OH- atau pH kurang dari 7. Sedangkan yang nomor 3 yaitu larutan bersifat basa jika H+ itu kurang dari OH- atau pH kurang dari 7. Ini nomor 2 itu salah typo. Jadi ini seharusnya ke arah sana. Jadi pH-nya seharusnya lebih dari 7 gitu. Karena pH dan konsentrasi ion H+ itu dihubungkan dengan tanda negatif, maka makin besar konsentrasi ion H+, semakin kecil pH. Dan karena bilangan dari dasar logaritma adalah 10, maka larutan nilai pH-nya berbeda sebesar n, mempunyai perbedaan ion H+ sebesar 10n. Nah, pengukuran pH itu ada 3, itu menggunakan larutan indikator universal, dan pH meter. Untuk larutan indikator itu salah satu contohnya itu ada universal jenis larutan adalah larutan metil jingga atau orange MO. Pada pH kurang dari 6 larutan ini berwarna jingga, sedangkan pada pH lebih dari 7 warnanya menjadi kuning. Nah, sedangkan di indikator universal merupakan campuran dari bermacam-macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan, mulai dari perubahan warnanya. Kemudian indikator universal itu ada 2 macam, yaitu indikator yang berupa kertas dan berupa larutan. Sedangkan pH meter adalah jenis alat ukur untuk mengukur derajat keasaman atau kebasaan suatu cairan. Jadi prinsip kerja utama pH meter itu berupa elektrod kaca dengan elektrokode jadi itu pH meter itu dengan mengukur H3O plusnya di dalam larutan. Kemudian bisa diukur pH-nya itu berapa pH meter gitu. Nah, ini contohnya ada indikator universal, bentuknya seperti ini. Ini berupa kertas ya. Kemudian untuk larutan indikator ini larutan indikator ini seharusnya di sini ada typo sedikit. Kemudian untuk pH meter ini bentuknya ini. Jadi pH meter bentuknya seperti ini untuk mengetahui tentang pH gitu. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai jenis-jenis reaksi asam basa. Ada reaksi kimia merupakan reaksi antara larutan asam dan basa yang dapat menghasilkan garam dan air. Reaksi asam basa disebut reaksi penetralan karena senyawa asam dan senyawa basa itu saling menetralkan. Jadi reaksi asam basa juga menghasilkan garam. Nah, sehingga reaksi asam dengan basa itu disebut dengan penggaraman. Nah, untuk materi yang saya paparkan ini telah selesai. Saya harap dan semoga saja dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila masih banyak kesalahan dari saya seperti typo atau ada beberapa materi yang kurang lengkap saya jelaskan, saya mohon maaf. Materi ini saya juga berterima kasih pada teman dari kelompok teman saya sekelas yang telah memberikan materi mengenai kelompok asam dan basa sehingga menjadi referensi untuk mengerjakan tugas saya ini. Kemudian di sini saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak suara yang kurang enak didengar atau masih banyak pembahasan yang salah. Saya
minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.